Halo, selamat berjumpa teman-teman kelas retorika yang terkasih. Apa kabar? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat. Kita berjumpa kembali hari ini dalam mata kuliah Kitab Suci Perjanjian Lama, hari Kamis tanggal 12 November 2020. Kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita dari minggu yang lalu. Kemarin kita sudah sampai di sini dan menurut video pembelajaran ini saya kira bisa ditangkap dengan jelas materi ini karena juga tidak ada pertanyaan yang ingin diperdalam. Maka kita mau lanjut ke materi kita. Kemarin kita sampai di sini ya teman-teman ya. Sampai di sini. Jadi kalau mau kita flashback sebentar, kita kemarin sebenarnya sudah sampai di periode zaman pembuangan ini. Kita berusaha untuk menggali lebih dalam situasi yang terjadi pada masa pembuangan. Kita sudah cukup bertanya jawab apa yang terjadi di pembuangan dan reaksi-reaksi serta refleksi atas peristiwa penghancuran dan pembuangan itu. Maka sekarang kita akan melihat perkembangan kitab suci di periode pembuangan ini, apa saja yang sudah terjadi atau apa saja yang sudah informasi apa yang sudah bertambah, berkembang perihal kitab suci kita. Yang pertama-tama, perkembangan kitab suci pada tahap ini itu kisah sejarah Deuteronomistis edisi kedua. Jadi teman-teman kalau sebelum zaman periode pembuangan itu sudah ada perkembangan kitab suci, sudah ada kisah sejarah Deuteronomistis. Hanya pada waktu itu mulai pada kitab Ulangan sampai periode Yosia ya. Periode Yosia. Nah, ini kitab sejarah Deuteronomistis lanjutan atau edisi yang kedua, yakni merupakan tambahan informasi mengenai periode setelah Yosia sampai dengan rehabilitasi Raja Yoyakin. Kisah sejarah Deuteronomistis ya, sampai Raja Yoyakin. Jadi hampir sampai pada raja terakhir, karena kemarin raja terakhir kerajaan Yehuda itu Zedekia, dan ini pada sampai rehabilitasi Raja Yoyakin. Lalu dalam kisah sejarah Deuteronomistis itu juga ada tambahan refleksi atas peristiwa-peristiwa besar dan menggoncangkan ya perihal tentang penghancuran dan pembuangan. Jadi kisah itu dicoba untuk disusun, diredaksi ulang, lalu direfleksikan sebagai peristiwa yang luar biasa. Maka di sini digarisbawahi cukup harusnya memang diingat betul oleh sejarah bangsa entah itu Yahudi maupun ya kita yang mewarisi iman Kristiani ini. Peristiwa-peristiwa besar dan menggoncangkan akan peristiwa yang tidak akan dilupakan oleh orang-orang Yahudi sampai saat ini dan gereja secara universal atas peristiwa itu, karena refleksinya luar biasa dalam. Lalu perkembangan kitab suci selanjutnya, sudah ada kitab Ratapan yang terdiri dari 5 bab. Di dalamnya berisi ungkapan rasa duka cita dan rasa sesal yang mendalam atas Yerusalem serta penduduknya, karena berarti ini reaksi yang kedua kalau kita kembali ke pertemuan yang sebelumnya teman-teman ya. Artinya reaksi yang benar-benar ya inilah yang harus dirasakan oleh Yerusalem. Ungkapan duka cita, ungkapan penyesalan, karena dari duka cita dan penyesalan inilah nanti lahir pertobatan dan pemulihan di era yang baru. Tanpa rasa sesal, kalau mereka tetap masih mengutuki peristiwa itu, ya tidak akan ada pertobatan seperti itu. Maka kitab Ratapan ini juga dianggap sebagai bagian dari kitab suci karena ungkapan yang mendalam dari perasaan yang dialami oleh Israel pada waktu itu. Yang berikutnya, perkembangan kitab sucinya ada kisah nabi-nabi. Tentu di dalamnya ada tulisan-tulisan yang memuat pewartaan sejumlah nabi yang berkarya sebelum pembuangan. Lalu sehingga mendorong untuk dilengkapi dengan pewartaan di pembuangan. Jadi semacam ada lanjutan warta sebelum pembuangan dan warta ketika ada di pembuangan. Lalu edisi pembuangan menjadi aktualisasi dari pewartaan dulu. Jadi di sini mau dipertegas bahwa ya nabi yang dikirim Allah itu wartanya sungguh-sungguh memang benar-benar terjadi. Sebelum pembuangan, nabi itu sudah mewartakan
sabda Tuhan diminta untuk memperbarui hidup, untuk bertobat. Kalau tidak, Tuhan akan menurunkan hukuman, tetapi mereka tidak menggubris pewartaan nabi. Dan pewartaan nabi ternyata sungguh terjadi, mereka dihukum, mereka dibuang. Lalu di pembuangan itulah semacam aktualisasi dari pewartaan itu. Ini loh resiko atau konsekuensi ketika kita tidak menaati perintah Tuhan yang disampaikan melalui nabi-nabi pilihan Allah sendiri. Begitu. Lalu yang keempat, ada beberapa kitab Mazmur yang tersusun dalam periode ini, Mazmur 74, Mazmur 79, 44, 51, yang di dalamnya adalah isinya ya kurang lebih sama dengan ratapan tadi, Mazmur yang berisi keluhan. Ya reaksi spontan manusia ketika ia mengalami penderitaan, dan itu dituliskan lalu dijadikan sebagai ungkapan iman atau kitab suci kita. Lalu yang kelima itu ada tulisan para imam. Ini ada semacam tradisi keempat saya kira ya, yakni yang bernama tradisi P atau yang disebut dengan Priester Codex. Kalau teman-teman kemarin melihat sudah ada 3 tradisi sebelumnya, mudah-mudahan diingat. Itu tradisi Yahwista, tradisi Elohista, tradisi Deuteronomistis, Deuteromis gitu, seperti itu. Lalu yang keempat ini adalah tradisi Priester Codex. Apa ciri atau isi dari tradisi ini? Berisi cerita dan peraturan-peraturan atau ibadat dan adat istiadat Yahudi, dan sifatnya anakronis, tidak sesuai dengan waktu yang disebutkan, karena fokusnya lebih ke arah ibadat dan tata ibadat dan adat istiadat Yahudi. Jadi tidak berdasarkan semacam kurun waktu seperti yang dituliskan oleh tradisi-tradisi yang lain. Biasanya kalau menuliskan sejarah itu tahun ini terjadi ini, tahun ini terjadi ini, tahun ini terjadi ini, tetapi ini pusatnya atau fokusnya lebih ke arah peraturan-peraturan atau ibadat dan adat istiadat. Cirinya dari tradisi ini, kalau kemarin 3 ciri kita sudah bahas, sudah kita dalami. Ciri dari tradisi ini, yang pertama, gaya bahasanya panjang lebar, tidak menarik, mirip dengan bahasanya Yeskiel, dan bahasanya cirinya juga bersifat yuridis, bersifat hukum begitu ya. Ya, dari sisi gaya bahasa kurang begitu menarik tulisan ini. Lalu perhatian bagi daftar silsilah. Jadi kalau yang urutan-urutan, lalu angka-angka, usia, umur para pelaku, seperti yang tertuang saya kira kitab bilangan ya, bilangan atau imamat, seperti itulah kurang lebih gaya bahasa dari tradisi Priester Codex ini. Lalu tekanan besar pada segala sesuatu yang berhubungan dengan kesucian dan ketahiran kultis. Seperti yang saya katakan tadi, yang namanya tradisi para imam, tulisan yang ditulis oleh para imam seperti itu, ya pasti hubungannya erat dengan apa yang dilakukan atau tugas atau job desk-nya para imam seperti itu ya, tentang kesucian dan ketahiran kultis. Jadi sinkretisme sangat ditolak. Segala sesuatu yang berbau dengan tradisi luar, entah itu budaya, entah itu agama, aliran kepercayaan, itu sangat ditolak oleh tradisi ini. Mereka menentang ya namanya membatasi diri sebagai bangsa terpilih, membatasi diri untuk kesucian dan ketahiran, tidak tercemar dengan kebudayaan-kebudayaan atau kepercayaan-kepercayaan dari bangsa lain. Lalu ciri yang selanjutnya itu perhatian pada hal-hal yang berhubungan dengan ibadat dan imamat. Sudah saya sebutkan tadi di atas. Ciri yang berikutnya untuk tradisi ini, antropomorfisme dihindari. Kenapa? Karena tekanannya pada transendensi Allah yang hanya didekati dengan perantaraan para imam. Jadi bukan hanya tidak menarik, tetapi kalau kita lihat di tradisi-tradisi yang lain, Allah digambarkan berjalan seperti manusia,
berbicara seperti manusia, itu seperti gaya bahasa tradisi Yahwist. Lalu Allah digambarkan hadir seperti melalui angin, melalui mimpi, melalui malaikat, seperti yang dituliskan tradisi. Ini bahkan antropomorfisme sangat dihindari seperti itu loh. Karena apa? Karena Allah itu maha tinggi, Allah maha kuasa, Allah maha besar, yang hanya bisa didekati yang melalui perantaraan para imam pada waktu itu tentunya ya, imam menurut tradisi orang-orang Yahudi pada saat itu. Ini cirinya. Lalu nama Yahweh seperti tradisi Elohis hanya saja tidak dipakai dalam bagian kisah yang menceritakan sejarah sebelum masa Musa. Seperti itu ya. Lalu yang keenam, ciri dari tradisi maksudnya perkembangan kitab suci dalam periode pembuangan ini, sudah ada proses kanonisasi. Teman-teman pasti ingat apa itu yang disebut dengan namanya kanonisasi, memasukkan tulisan ke dalam suatu naskah yang disebut nanti diakui sebagai kitab suci. Di sini proses kanonisasinya diartikan sebagai sudah ada penggunaan naskah-naskah tertentu yang dipakai dalam ibadat. Jadi kalau kita lihat dalam perkembangan kitab suci pun sudah ada yang namanya kanonisasi. Ini untuk kitab suci yang perjanjian lama. Kanon Ibrani tentunya, karena ini kita belum mengenal kanon Kristen ya, kita katakan ya, seperti dalam Alkitab kita. Nah, dalam Alkitab atau dalam kitab suci orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi, mereka dalam perjalanan waktu mereka sudah ada proses kanonisasi. Begitu, itu tentang kisah periode zaman pembuangan. Hari ini kita akan masuk ke satu periode lagi, namanya zaman sesudah pembuangan. Nah, ketika sesudah pembuangan apa yang terjadi? Inilah peristiwa yang terjadi kira-kira tahun 538 sampai 200 sebelum Masehi. Dan peristiwa zaman sesudah pembuangan ini ada tentunya kita bisa melihat kenapa atau apa yang terjadi sesudah pembuangan. Apakah mereka kembali atau mereka masih ada yang bertahan di situ. Nah, dimulai dari adanya izin. Ya, kita katakan sekali lagi, kalau kita refleksikan, Allah menggunakan atau Yahweh menggunakan bangsa lain untuk melanjutkan karya penebusan atau karya keselamatan yang dirancangkan sejak semula tentunya. Dan di sini Allah menggunakan sekali lagi Raja Babel. Kalau dulu Allah menggunakan Raja Babel, Nebukadnezar, untuk menghancurkan Israel, sekarang Allah tetap menggunakan bangsa asing, kita katakan di sini Raja Babel yang namanya Raja Kores atau Koresi, untuk mengembalikan orang-orang buangan itu ke tanah terjanji, tanah perjanjian, ke Israel, seperti itu. Nah, persoalannya tidak semua menggunakan kesempatan ini. Apa alasannya? Karena ada yang memilih pulang ke tempat asalnya, ke Yerusalem, ada ke Israel, tapi ada juga yang mereka tidak mau pulang, mereka mau menetap seperti itu. Sepertinya mereka betah atau kerasan tinggal di Babel karena sesuatu hal. Dan inilah alasannya. Yang pertama, alasan situasi sosial ekonomis. Mereka yang memilih pulang, teman-teman, adalah sebagian besar yang tidak berhasil di pembuangan. Secara sosial ekonomis loh, ini masih dilihat dari sosial ekonomis, belum dilihat dari kacamata religius. Meski akhirnya juga merasa kecewa ketika melihat segala sesuatu rusak, sedikit penduduknya, kemiskinan, dan seterusnya. Artinya mereka yang pulang itu dilihat dari sosial ekonomi, mereka yang tidak berhasil di pembuangan. Tetapi ketika toh mereka pulang kembali ke Israel, ya kita tahu karena mereka meninggalkan Israel dalam keadaan hancur, ya ketika mereka pulang, ya segala sesuatunya berbeda dari kehidupan ketika mereka belum dibuang, tentunya kan seperti itu. Ada banyak sekali kerusakan, kehancuran, lalu penduduknya juga sedikit, tidak sebanyak dulu, kemiskinan di sana sini.
Tapi tidak jadi persoalan, tetap mereka memilih pulang untuk menata kembali yang disebut dengan era baru itu. Mereka yang memilih tidak pulang, alasan ekonomis tadi, pada umumnya adalah mereka yang sudah berhasil di pembuangan. Tidak tahu, mungkin mereka sudah terpilih menjadi PNS di Babel gitu kita katakan di sini ya. Atau mereka ya sudah secara ekonomi sudah berkecukupan, merasa nyaman di tempat pembuangan, sudah dianggap sebagai orang yang berada, atau mungkin juga sudah menikah dengan orang-orang di Babel dan susah daripada pulang tidak ada apa-apa, harus membangun ini itu, ya mereka sebagian tidak memilih, atau sebagian mereka memilih untuk tidak pulang ke tanah terjanji. Alasan lain, pembangunan Kenisah yang hancur tidak mendapat prioritas perhatian mereka. Cenderung mereka masih memikirkan diri mereka sendiri. Jadi alasan sosial ekonomis itu cukup menonjol pada waktu itu. Lalu akibat pembuangan, sejak tahun 538, tentu sebelum Masehi, mulai timbul perselisihan antara bekas orang buangan dengan kaum negeri dan juga dengan orang Samaria. Oke, kita lewati atau kita skip untuk orang-orang yang tidak mau pulang. Sekarang kita mau membahas orang-orang yang ingin pulang atau orang yang sudah pulang dari pembuangan. Dalam bidang religius, kelompok bekas pembuangan memandang diri sebagai sisa Israel. Bahkan sering dilukiskan atau disebut dengan istilah sisa Israel sejati. Jadi mereka memandang saya ini masih murni, kan begitu. Saya belum tercemar dengan suku manapun. Dan ketika di pembuangan juga masih merasa diri sebagai orang yang benar-benar Israel sejati. Dan orang-orang inilah yang merasa paling pantas untuk membangun Kenisah. Sementara itu orang-orang Samaria itu dianggap bukan orang pilihan, sehingga juga tidak pantas untuk membangun Kenisah. Sehingga orang-orang Samaria ini terpaksa membangun Kenisahnya di atas Gunung Gerizim. Ya, terpaksa mereka membuat Kenisah di tempat yang lain karena keberadaan mereka tidak diakui oleh orang-orang yang menganggap diri sebagai Israel, sisa Israel sejati ini. Dalam bidang sosial ekonomi, ya mereka saling mengklaim harta milik. Tentu seperti itu. Karena apa? Karena ya mereka meninggalkan tempat pada waktu itu, yang merasa di situ dulu adalah tanahnya. Lalu ketika sudah bertahun-tahun mereka hidup di pembuangan, ya tentu tanah itu sudah dimanfaatkan oleh orang-orang yang tinggal di situ. Dan ketika mereka kembali, ya ini tidak bisa dihindari saling mengklaim harta milik ini. Nah, dalam situasi seperti itu muncul dua tokoh, yakni Nehemia dan Ezra. Nehemia itu seorang gubernur dan Ezra seorang imam. Tentunya beberapa teman yang kemarin presentasi mendapatkan kitab Nehemia dan Ezra ini sudah membahas secara singkat ya tentang siapa itu Nehemia dan Ezra. Keduanya mengambil hukum Taurat sebagai dasar bagi pembaruan, pembersihan menyeluruh, dan memaksa orang untuk menceraikan istri-istri asing, kemudian membarui perjanjian Sinai. Jadi Ezra dan Nehemia oke lah untuk orang-orang Yahudi yang benar-benar tidak ikut dibuang, karena pada waktu itu yang dibuang memang golongan kelas atas, lalu tetap ingin menjadi bagian dari bangsa perjanjian, bangsa terpilih, ya harus mereka rela untuk meninggalkan istri-istri asing tadi, seperti itu. Harus ya murni menjadi benar-benar Israel yang sejati, yang menikah dengan orang-orang Yahudi itu sendiri. Jangan sampai terkontaminasi dengan orang-orang di luar Yahudi. Kalau ada yang menikah dengan orang asing, ceraikan. Nah, kemudian ikut bersama-sama membangun atau memperbarui perjanjian Sinai, seperti itu. Itu yang terjadi. Lalu situasi baru pada periode ini ada dengan hadirnya seorang raja yang bernama Alexander Agung. Itu adalah raja Makedonia tahun 334 sampai 323. Dia adalah seorang mahasiswa Athena, muridnya Aristoteles. Jadi berkebangsaan Yunani di sini tentunya ya. Lalu dalam waktu 11 tahun membentuk kerajaan raksasa dari Yunani Utara sampai dengan India Utara.
Impiannya adalah membuat seluruh dunia dan membekali seluruh manusia dengan karunia-karunia dari kebudayaan Yunani. Jadi setelah beberapa tahun periode di Israel itu dikuasai oleh tiga kerajaan adidaya, Mesir, Babel, dan Persia atau Asyur, ada kerajaan baru yang ya tidak baru tapi mengemuka. Kerajaan itu adalah kerajaan Yunani yang pada waktu itu hadir setelah tiga raja adidaya ini kita katakan ya sudah mulai melemah, kita katakan dari sisi kekuatan kerajaannya seperti itu. Lalu di sini periode kerajaan Yunani semacam mengambil alih atau terkenal dan disegani oleh banyak banyak bangsa atau banyak kerajaan yang ada di sekitarnya. Jadi kalau teman-teman lihat, ya mungkin tidak berdasarkan sejarah ya, di film-film seperti kerajaan-kerajaan Yunani itu kan luar biasa pada waktu itu, masa-masa kerajaan mereka itu difilmkan dengan sangat baik ya. Ya mungkin itu lebih ke arah hiburan, tetapi ada unsur-unsur paling tidak sejarah yang bisa kita telusuri. Lalu dari penghayatan religius, kesadaran kuat akan status mereka sebagai bangsa terpilih umat Yahweh. Jadi ada kesadaran kuat bahwa mereka tetap menjadi bagian dari bangsa terpilih. Mereka dipulihkan oleh Yahweh dari pembuangan, dibebaskan seperti itu, meski sekali lagi ada kepicikan soal eksklusivitas terhadap Yahweh, anti asing seperti itu ya, anti asing. Jadi kalau siapapun yang berbau asing, berbau bangsa lain, kepercayaan lain, mereka sangat tolak seperti itu. Ada sisi negatifnya, tetapi juga ada sisi positifnya dari kesadaran itu. Lalu ketaatan mutlak terhadap Taurat. Jadi Taurat tetap menjadi sentral kehidupan mereka, bahwa atau pusat hidup mereka, tuntunan hidup mereka, yakni Taurat seperti itu. Warisan apa yang dibuat oleh Musa, oleh bapak-bapak bangsa, itu menjadi panduan bagi penghayatan hidup mereka. Begitu saya kira teman-teman, untuk materi kita hari ini kita sampai di sini ya. Mudah-mudahan materi ini bisa dipahami dengan baik, dan sampai jumpa di lain kesempatan sembari nanti mendengarkan atau mencermati materi pembelajaran ini. Nanti juga seperti biasa ada lanjutan presentasi dari dua teman kalian. Begitu ya teman-teman ya, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan beberapa minggu ke depan kita sudah bisa tatap muka. Sampai ketemu lagi, Tuhan memberkati.